Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bagaimana kabarnya anak-anakku sekalian? Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita senantiasa dapat menjalankan puasa pada bulan yang berkah ini. Puasa pada bulan Ramadan hingga akhir Ramadan kelak. Amin, Allahumma amin. Anak-anakku sekalian, pada kesempatan kali ini Ustadz akan menyampaikan sedikit kultum yang berjudul 8 adab berteman yang dianjurkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dicatat baik-baik ya, karena ini penting sekali. Sebab apa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam amat sangat dicintai oleh teman-temannya dan sahabat-sahabatnya. Hal inilah yang membuat kita harus mencontoh Rasulullah dalam adab berteman di dalam 8 adab berteman yang dianjurkan Rasulullah. Yang pertama, berteman dengan seorang mukmin. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu menganjurkan kita untuk berteman dengan seorang mukmin. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Janganlah engkau bergaul kecuali dengan seorang mukmin. Janganlah memakan makananmu melainkan orang bertakwa." Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, permisalan teman yang baik dan teman yang buruk ibarat seorang penjual minyak wangi dan seorang pandai besi. Penjual minyak wangi mungkin akan memberimu minyak wangi, atau kamu akan membeli minyak wangi darinya, atau paling tidak kamu bisa mendapatkan bau harum darinya. Sedangkan pandai besi bisa jadi percikan apinya mengenai pakaianmu. Dan kalaupun tidak, tetap kamu akan mendapatkan bau asap yang tak sedap darinya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Lalu yang kedua, selalu berkata baik. Hal ini tidak hanya kita terapkan ketika kita berteman, tetapi kepada siapa saja. Ketika kita berbicara dengan teman, hendaklah kita menggunakan bahasa yang baik, bertutur kata yang sopan dan santun, lemah lembut, penuh kasih sayang. Sebagaimana sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mukmin yang paling sempurna imannya adalah mukmin yang baik akhlaknya. Hadis riwayat Abu Daud dan At-Tirmizi. Selanjutnya yang ketiga, berpakaian yang baik. Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan kita untuk selalu menjaga aurat. Hal ini disebutkan dalam Al-Qur'an surat Al-Ahzab ayat 59 yang artinya, wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal. Karena itu mereka tidak diganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang. Nah, anak-anakku sekalian, ketika kita berteman, maka hendaklah kita selalu menjaga pakaian kita. Selalu berpakaian yang baik dan menutup aurat. Terlebih ketika kita sedang bepergian di kerumunan banyak orang. Selanjutnya yang keempat yaitu tidak memotong pembicaraan. Ketika teman kita sedang berbicara, maka janganlah kita sekali-kali memotong pembicaraan mereka. Karena memotong pembicaraan merupakan sebuah perbuatan yang tidak sopan dan tidak menghargai orang lain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika engkau mengatakan diamlah kepada orang-orang ketika mereka sedang berbicara, sungguh engkau mencela dirimu sendiri. Hadis riwayat Ahmad. Lalu yang kelima, ini yang paling sering terjadi oleh kita dan teman-teman kita, yaitu berdebat. Oleh karena itu Rasulullah SAW selalu menganjurkan untuk menghindari debat. Untuk menjaga pertemanan yang baik,
maka sudah sebaiknya kita menghindari debat. Bahkan meskipun kita tahu kalau kita ini sebenarnya benar dan teman kita salah, tapi usahakanlah untuk menghindari debat. Sebagaimana Nabi Sulaiman alaihissalam berkata kepada anaknya, "Wahai anakku, tinggalkanlah mira, jidal, mendebat karena ragu-ragu dan menentang itu. Karena manfaatnya sedikit dan ia membangkitkan permusuhan di antara orang-orang yang bersaudara." Lalu yang keenam, saling menasehati. Salah satu adab berteman yang baik saat ini yang sering banyak ditinggalkan adalah saling menasehati dalam kebaikan. Sebagai seorang muslim yang baik, tentunya kita harus selalu mengingatkan kebaikan kepada teman-teman kita, di mana Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan di dalam Al-Qur'an surat Ali Imran ayat 110 yang artinya, kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah kepada yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Lalu selanjutnya yang ketujuh adalah saling memberi hadiah. Ayo, siapa di sini yang sering memberi hadiah kepada teman-temannya? Itu termasuk ke dalam salah satu adab berteman yang dianjurkan oleh Rasulullah, di mana rasa kasih sayang dalam sebuah pertemanan akan semakin indah jika dibarengi dengan saling memberi hadiah. Tidak perlu memberikan hadiah yang mewah, namun hanya dengan hadiah yang kecil saja sudah sangat menyenangkan hati teman kita. Di mana Rasulullah SAW pernah bersabda, saling menghadiahilah kalian, niscaya kalian akan saling mencintai. Hadis riwayat Al-Bukhari. Lalu yang terakhir, yang paling penting, yang tidak boleh dilupakan adalah saling menjaga rahasia. Dalam pertemanan, jika terdapat sebuah rahasia yang disampaikan, maka hendaklah disimpan rapat-rapat, sebagaimana yang telah dicontohkan oleh para sahabat. Dari Anas radhiyallahu anhu pernah berkata, Rasulullah SAW mendatangiku, dan di waktu itu aku sedang bermain-main dengan beberapa orang anak. Beliau SAW mengucapkan salam kepada kami, kemudian menyuruhku untuk sesuatu keperluannya. Oleh sebab itu aku terlambat mendatangi ibuku. Selanjutnya setelah aku datang, ibu lalu bertanya, apakah yang menahanmu? Aku pun berkata, aku diperintah oleh Rasulullah SAW untuk sesuatu keperluannya. Ibu bertanya, apa hajatnya itu? Aku menjawab, itu adalah rahasia. Ibu berkata, kalau begitu jangan sekali-kali engkau memberitahukan rahasia Rasulullah SAW tersebut kepada siapapun juga. Anas berkata, demi Allah, andai kata rahasia itu pernah aku beritahukan kepada seseorang, sesungguhnya aku akan memberitahukan hal itu kepadamu pula, wahai Sabit. Hadis riwayat Muslim. Demikianlah anak-anak 8 adab berteman yang dianjurkan dan selalu dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Kita sebagai umat Rasulullah SAW hendaknya selalu mengikuti tuntunan-tuntunan Rasulullah. Salah satunya adalah adab-adab dalam berteman. Demikianlah kultum yang dapat Ustadz sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga anak-anak sekalian senantiasa menerapkan adab-adab berteman yang dicontohkan oleh Rasulullah. Supaya apa? Supaya kita mendapatkan banyak teman dan senantiasa memelihara pertemanan kita. Ustadz akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.